Ya naon lah ari udut aing mana nya. Itu tuh bakas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu tadi. Selamat malam rekan-rekan semuanya, sahabat Oyad. Alhamdulillah kita malam ini bisa on lagi. Mungkin ini adalah pertama kali live untuk konten naon ya? Konten ngopi di Saung Oyad di Galuh Oyad Kreatif. Tempatnya di Saung Oyad di Desa Cikoneng. Ada beberapa mau dikatakan guru teman senior yang selama ini disebut inspirator benar, disebut batur goblok benar, disebut batur heureuy benar, disebut misalkan tempat curhat benar gitu ya. Dari sekian banyak rekan-rekan, teman-teman sejawat, rekan senior, ada beberapa orang yang memang menjadi inspirasi bagi terwujudnya, terciptanya Saung Oyad. Harapannya itu adalah bukan saungan oyag-oyagan ya, melainkan begitu banyak orang yang nanti ada di lingkungan Saung Oyad bisa memberikan gerak positif di wilayahnya masing-masing, khususnya di wilayah Saung Oyad. Sosok yang memang jadi inspirasi bagi rekan-rekan khususnya di sosial kemasyarakatan. Beliau merupakan satu tokoh sebut seniman dan dia ada sok nyanyi ya. Tersebut sok manggung, sebut ustad dan sok bisaeun berkajian-kajian. Alhamdulillah tanpa direncanakan malam ini senior saya bisa diajak untuk ngopi bersama di Saung Oyad. Sebelum diusir, saya perkenalkan dulu Kang Denny Wahyu Jayadi. Tepuk tangan lagu Kang Denny Jayadi. Selamat malam Kang. Selamat malam Kang. Assalamualaikum. Aduh. Sama Kang. Laulah damang duduk sih. Lu kieu nya. Akang itu mana itu? Teuing urang teh bukan mah yang ka dieu. Teh pas ka dieu teh pangembahkeun motor. Apa ngomongin motor hiji? Kira-kira teh boga duit. Hayang motor bersih datang ka dieu. Enggak dia. Emang dia aya kerwas? Aya lah. Najan teh bodas ge lumayan lah gitu. Oh, lumayan. Bisa ngembang motornya boleh. Jadi inilah Mang Denny WJ cek batur mangan bisitkan apa ngaranna Mang Denny Wahyu Jayadi. Eta ngaran aslina Mang Denny WJ. Bang Denny mudah-mudahan teu Covid ya. Da kamari sering nyebutan geus aya merantau ka dieu. Colokan wae urang. Colokan wae kamari. Ya, colokan wae kamari. Mang Wahyu nya. Mang Denny WJ ayeuna nuju sibuk naon? Sibuk nganggur. Nganggur. Jadi nganggur ge ari ditekuni mah hasilna lumayan lah. Ya. Ada gitu. Nganggur we ngasuh barudak. Ulin jeung barudak lah. Tapi ulin anu teu ulinan gitu. Ulin we. Ulin itu berarti ulin juga biasa barudaknya ulin. Ya mending ulin daripada ngulinkeun, komo diulinkeun. Oh iya, bener. Mending ulin daripada ngulinkeun, komo diulinkeun. Catat, mending ulin daripada ngulinkeun, komo diulinkeun. Bener. Kumaha. Jadi ulin nu dimaksud adalah naon? Jadi serius ya. Lu serius aja. Santai kopi. Belum matang. Ya karena aya satu nilainya. Banyak nilai sebenarnya, cuma salah satu yang bisa diambil dina teks misalnya bahwa hidup di dunia ini hanya
permainan dan senda gurau. Lakbun walaibun. Ya, dengan ustaz kan. Jadi hidup di dunia hanya permainan. Maka ya harus kita ulin. Tapi di ayat yang lain bahwa Gusti Allah menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya tidak dengan main-main. Berartinya ayo mendingan ulin, tapi lagi ulinan bermain tapi dengan cara yang tidak main-main. Jadi ya siapa kue insya Allah disebutkan ulin. Jika ini kan terulin kan gitu. Lumayan lah orang menang mie rebus. Iya sekarang ayeuna orang aya podcast disuguhan ku ciki. Kopina can jadi tapi tadi di suara ku mie. Mie bapak cai. Caina mah loba. Tak bujang aing. Bisa banget Pak. Nah, itu tuh berarti ulin lu memang arana positif ya, arana positif. Anu selama ini mungkin rekan-rekan sudah tahu Kang WJ itu ulina teh fokus dina kaulinan baheula. Kalau baheula teh eta tujuanna naon? Kan eta mah kan aya Mobile Legend, aya PUBG, aya e-football, naon teh namanya. Nah, nu kada itu lah nu per gadget-gadgetan lah lumayan. Tapi dah mun digitukeun teh oge Mang Subas. Soalnya tadi ge kesaksiannya saya bari ngecaskeun HP bari main game. Homescape saya sebenarnya homescape itu saya dari ulah gawe gitu nya. Main homescape. Jadi kita oge lah saya teu anti-anti teh ka ulin baheula. Tapi memang di 2018 pertama mengenal, terus 2018 mulai heuleuyan ayeuna di lembur gitu di Cibunar aya sekolah motekar dengan teman-teman ngarariung ulin teman-teman nyeun lembur kaulinan nya eusina kaulinan zaman baheula ya alhamdulillah di diga saya pernah nya pernah dengan anak-anak lah jadi pas nyunatan budak Mas ya jadi pilihanna kunaon di kaulinan baheula cok aja gua raina saya teh menang inspirasi kaulinan baheula teh ti Abah Irwan. Abah Irwan teh founder di komunitas Icikibung Tasikmalaya memang anu giatna di kaulinan. Sauna Abah Irwan oge guru-guru. Salah satu nilai anu diserap ku Abah Irwan teh ti Dr. Jaini Alif. Kang Jaini Alif mah ya meraih gelar doktor nanti tina kaulinan. Ayeuna memang penelitian berbagai macam kaulinan tradisional, kaulinan di berbagai negara gitu. Ayeuna nya abi meureun kagagas ge eta ngadamelah lembur kaulinan ataupun naon ulin baheula hiji cuang pedar gitu nya. Hiji kaulinan baheula bisa teh dilakukeun ku serangan-seranganan. Bisa. Teh nya. Berarti kaulinan baheula ngajarkeun urang supaya naon? Babarengan. Kan aya di tradisi nyamper akhir namanya Subas Meng Balu nyamper di Deni Amang yu kan gitu nya akhirna aya tetangga teh mulai bertetangga deui gitu jadi disamper deui. Nu kadua kaulinan baheula nya komo jeung budak itu kaulinan anu dilakukan secara fisik. Jadi anak yang kebutuhannya adalah untuk tumbuh dan berkembang itu karangsang secara fisiknya untuk terus bergerak. Karena lamun ngobrolkeun tadi oyag ya kan nyambung jeung oyag ya. Ari oyag teh akibat. Ya, Akibat tina bergerak. ya. Sedangkan ngomong-ngomong bergerak, dan manusia itu kan diciptakan dari air yang bergerak. Maka kewajibannya adalah bergerak. Ya, benar Bang. Salah satu output tina bergerak adalah oyag. Ya, benar. Oh ya dong, dikit mana tuh? Sudah. Jadi kan manusia diciptakan dari air yang bergerak. Trot. Maka bergeraklah. Ya, benar. Nah, eta kaulinan ya. Terus kaulinan baheula. Sok Mang Subas apa namanya kaulinan baheula? Baren. Terus, apa sih? Sapi serong. Terus Bang. gobang. Ya. Anjing. Kado kaleci, Perepet jengkol. perepet jengkol. Jahean. Heeh, Kacipet. pangranguan, kacipet eta. Itu pet kokol, kalau lapor. Baca. Cuma kokol aja. Terus lamun orang ngajeleng dina nyen dia gini, nyen garis, ngajeleng.
pakai kenteng di Oh, ieu ya. dialungkeun terus acrot-acrotan gini naon eta disebutna nyen garis nyen garis pakai kenteng gitu. Oh, dia ngaranna naon? ah siapa tara ulin leutik pecle Oh, pecle. lamun ulin baheula nya keur ulin baheula inget-inget keur leutik lamun aya nu nincak garis pas pecle disebutna naon Cing. kecilnya Kecil. lasut Heeh. nah lamun lasut terus aya nu teu ngaku disebutna naon manehna teh geus lasut geus icil geus gagal Bit. ya terus teu ngaku cek babaturan teh icil maneh mah terus manehna teu ngaku disebutna naon disebutna jelema model gitu Teu jujur. teu jujur licik ah Licik. pertanyaan anak anu licik diajak link mau isuk mah Wah. moal kan ulah ngajak si eta mah licik kan gitu nah berarti kaulinan baheula ngajarkeun naon Kejujuran. ngajarkeun budak kejujuran jadi mun aya nu teh loba nya anu boga jabatan tapi teu jujur ini dipake korupsi berarti baheulana tara Karena ulin. Tara Bener. ulin. Itulah hari seputar kaulinan mah akhirnya nya kumaha carana kaulinan teh dibudayakeun deui lah di urang di lembur masing-masing lah. Jadi pusat nama nu tadi disebut ku Bang WJ aya lembur kaulinan di Cibunan. Nah, Motekar teh ya. Sekolah Motekar. Ya, berarti eta mah lingkungan sa desa atau lebih Bah teh sa RT acan saha nu terpanggil karena kan ai nilai dina non sih dina model status segala macam kan rame ya nya banyak orang anu kataripu lah eta mah. jadi maksudnya teh kan berarti kan heeh ulin anu memang zaman baheula nu zaman urang keleutik ya aya nu kitu ayeuna dengan posisi nu geus ku HP memang jarang Bang tapi urang poho beat naon terus corona ieu naon dan memang poho gitu poho ya nah anu matak bisa di ditu jadi gejah di loba nu kapeluan eta kumaha Nya eta ka nya tadi karena ulinnya ulin dina arti lain ka ulinan baheula hungkul jadi mangkatkeun diri ngaberangkatkeun diri ka sawe sambung nyambung gitu nya jeung dulur nu kadua nya kadang-kadang ngulam oge nu di luar ya. Kayak silih tepungan gitu artinya iyalah singkat caritana mah ulin nu dimaksud nu kieu teh disebut ngariung jadi saya memang karena nganggur karena loba waktu anu kosong gitu nya akhirnya loba ngopi loba ngariung di dieu ngariung di ditu bersaliran ngariung di itu di lembur tapi kadang-kadang jika akhirnya lah keur lempang ka mana inget ka saung oya tah nyimpang we silaturahmi kieu gitu nah kunaon kudu ngariung kan hiji saloba-lobana orang ilmu saloba-lobana seseorang menguasai sebuah keilmuan sebuah bidang tetaplah lamun di jumlah jam mah lobaan kene anu can manehna apal kan gitunya matak harus membuka diri untuk bertemu dengan siapapun yang kedua saloba-lobana maliyah pagawean karya lamun di jumlah jam mah tetep dibandingkan anu can dipigawe ku urang mah lobaan kene nu acan untungna urang kudu mengapresiasi oh di dia aya karya ieu termasuknya di oyag di dia aya item-item anu di oyag aya di urang eueuh gitu di sekolah Motekar di sekolah Motekar aya di dieu aya kan gitu kan itulah kolaborasi lah jadi nya bisa amun tadi pertanyaan ti Bang Subas kenapa bisa seperti ini hari ini di itu karena lomba ngariung rumus nama kan lomba ngariung lomba bersentuhan dengan banyak manusia lah dan memang kan pernah apa sih ada terbesit nih aya kepikiran segala kasatu yang misalkan juga dengan WJ cuma ketika mencoba diprakeun aya we gitu ya aya nu eueuh aya nu geus diundang kudahareun kunaon aya lah memang puncaknya itu bahasa kamari anu bahasa baheula anu kan diri sakali gitu eta teh harapan menjadi kaulinan itu bisa diurang aya deui. Anu terjadi Bang Oje, ieu mah jujur we. Momen ngasakali 2 kali geus seuteuna eueuh. Nah, kan nu saya hayang ditanyakeun teh. Nah, hasil di Motekar bisa eta tiap minggu boh budakna boh nongkrong teh araya. Ya, karena kumahanya satu bismillahan babarengan gitu ya. Untuk bismillahan betul nu kadua memang
di mana-mana permasalahan gitu. Jadi untuk memulai mah gampang kan. Yang sulit itu menjaga konsistensinya, berlanjutan anak. Nah, alhamdulillah di abdi rada kajaga spirit konsistensi nanti kajaga dengan naon dengan ayana pegiat. Nah, dengan adanya lagi-lagi itu hanya akibat tina naon tina riungan. Tina terus menerus riungan. Jadi didinya meureun anu disebut the power of repetition teh. Kekuatan dalam pengulang-ulangan kunaon nya urang ge namun kudu ngomong bosan itu. Bosan atuh dah nyetong contoh kieu we. Kan sebenarnya mah lamun teu sieun durhaka mah hayang ngomong ka Gusti Allah ge. Kemudian naon? Salat maghrib 3 rakaat 3 leutik aing nu salat lagi 3 rakaat we. Babacaanna eta deui waktuna eta deui. Itu kan bosan, tapi kan Gusti Allah ngajarkeun ka urang untuk istiqomah. Nah, ya. Soalnya kayak kopinya. Kopi gitu dengan kopi. Lain fire sip ya lain. Apal fire sip? Iya teh kopi mana ya, Tang boleh? Jauh pokoknya. Jauh. Dalam 7 dah. Ya, ada kekuatan dalam pengulang-ulangan. Nah, masalahnya ada kan di orang eta menjaga semangat supaya kita bosan eta ukuran. Nah, jadi kamari ge bukan kemarin bahkan sampai hari ini banyak datang ke kita studi banding, terus kita juga harus datang ke sebuah tempat untuk rumah dibuka. Kawan-kawan bukan dulu. Ada yang berhasil ya. Rata-rata nu berhasil memang anu menyiapkan pegiat. Jadi saha nu purah terus maturan barudak da intina mah aya duluan hanya aya motor penggerak untuk terus mempertahankan itu. Berarti buat di orang di Indonesia berhasil berarti karena kan aya motor penggerak mah ya. Dan memang hal jika nu sepele tapi dilaksanakan memang hese, tapi padahal itu dampaknya luar biasa. Ya. Dilihat menurutnya Abi mah jujur katanya ketika mau tekar ada dengan keulinannya ternyata kan bisa mengajak juga hal-hal yang lain Ya. jadi untuk iya mah jadi naonnya jadi ngerangsang yang lain untuk misalkan berkegiatan yang lain pula enak kan pakai tingali nah ulin segala macam nah ayah muncullah kalau itu ibu-ibu cek kurang tanya iya guys ayah dewa ibu cita dirinya sugan mah kumaha dia tah jadi ada secara pribadi saya gitu dia ada semacam iri loh aing iri kembang lece bisa gitu sih ya walaupun irinya hayang menciptakan suatu lingkungan yang memang bisa memberikan dampak positif di lingkungan orang teh nah coba kasih 1 atau 2 yang bisa menjadi hal tersebut terwujud Ya. Saya pernah diwarah ku seorang dosen ITB nya Kang Yudi Kampret anu kemarin ngajak saya jalan-jalan ke NTT jadi kasus mantap weh kayak gitu kabar NTT gara-gara ulin gara-gara sok ulin di lembur tentunya diajak ulin nyaan ka lain berarti di lembur teh nyaan ulin bener-bener di lempangkeun jauh lah gitu nah itu teh Tamang Yudi Kampret teh mere warahan berupa social mapping pemetaan sosial itunya cuma caranya kurang memetakan potensi no di lokal di lembur. Nah ada tilu iya lamun di diagramkeun mah ada manusia, ada tempat, ada aktivitas. ya. Terus dijodohkeun deui dengan manusia, tempat dan aktivitas. Jadi manusia ini suka beraktivitas apa, tempatnya di mana. Terus manusia yang tempat ini dipakai aktivitas siapa, dipakai aktivitas apa oleh siapa. Terus aktivitas ini bertempat di mana, siapa saja. Kan dirumuskan seperti itu. Namun di diagramkan mah hati lah ada diagram. Jiwa. Nah, terus pas di mapping saya mencari tokoh-tokoh kunci yang ada di lembur, dilihat potensi, ternyata potensi di kita adalah ibu. Akhirnya kumacaran saya asup lagi. Tapi kan benar 2018 di bulan-bulan awal-awal 2018 lah.
saking ku sayang asup ka ibu-ibu, alhamdulillah ya ibu kebenaran keur ngabangun posyandu multifungsi. Sampai hari ini malah posyandu di sekolah motekar kan tempatnya. Nya di saung kita padahal segede kandang monyet. Gede gitu. Anu Pakai posyandu. Nah, karena tokoh kunci di situ adalah penggerak posyandu, akhirnya kami masuk ke ibu-ibu, bersaudara dengan ibu-ibu, ikut mengadvokasi permasalahan ibu-ibu ya di seputar kesehatan. Dan jadi satu-satunya bapak-bapak saya teh di grup WA nang isinya ibu-ibu posyandu gitu. Kan. Nah, terus coba menerjemahkan, coba mendengar ibu-ibu teh hayang naon. Ketika hayang naon ya kita mulai masuk. Rumah lamun kieu, akhirnya punyalah inisiatif juga mereka gitu nya. Nah, bahkan sebenarnya mah dibalik, Bas. Maksud Bas dibalik sebelum anak-anak justru ibu-ibu lah. Oh, Di kita mah. ya. Kieu ceritana. Kan awalnya kieu. Awalnya di saung teh karena saya di joloknya mantak loba budak lah pokoknya mah. Mantak lamun dituluikeun gituan saya mantak loba anak. Ya. Da hiburan deui. Arek ka bioskop da apal sorangan urang kan aya Islam-islaman heutik gitu nya. Jangan heutik ke daerah gitu. Arek ulin da kurang duit. Ulin jauh mah gitu nya nu eta sebenarnya tutung nama di imah we. Di imah kan kesepian. Beda ku nyengoe budak urang teh. Nah, mulailah ngajak nu sejen-sejennya adik-adik gitu untuk ngariung. Pas ngariung mulai teh tetangga kaya gitu ya. Kan aya naon sih di mana bijakeun mah bla 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 dia mah berjodohan lah gitu nya aya kajian-kajian keilmuan dan lain sebagainya. Akhirnya ibu-ibu tertarik atau ibu-ibu ge hoyong. Nah, ibu-ibu teh dijodohkeun we jeung pembuatan ieu tanaman lain pepelakan dina polybag. Pas ibu-ibu acara melak dina polybagnya KRPL kawasan Malang Lestari mau barudak leutik. Oh, budak-budakna. Budak-budakna mikir deui budakna dinaon itu diajak kulit. Tah tidinya jadi ibu-ibu na dibawa kegiatan barudakna diajak kulit. Dibalik akhirna barudakna tuh saya mulai kita arulin kita konsisten atau gitu nya. Barudak diajak kulit lama kelamaan ya tadi teh ya, kolaborasi teh ya, karena di masyarakat orang kan udah luar biasa lah ya. Aya posyandu, aya KB, aya PKK, aya Karang Taruna, aya Barudak Mora, aya Barudak Nusa, itu kan memiliki kolaborasi. Akhirnya ya sering lah bikin kegiatan bersama gitulah. Jadi memang awalnya memang ada suatu faktor ketidaksengajaan dunia meureun da Mang Regi mah di lembur setelah teh kan lemburna memang melihat tah budaya berarti kan mapping eta ya, mapping ketika kita bisa melihat suatu potensi di wilayah tertentu berarti kan tetap dibutuhkan itu adalah suatu kolaborasi. Ya tadi nganggur gitu nya nggak ada ini tamu laku bikin kegiatan nyen pepelakan dina lainnya kan pepelakan dina polybag anu dia sebutkan polybag. Nah, ternyata itu menjadi cikal bakal bahasa ini. Apa cikal bakalna? Cikal bakal dari situ kenaon orang melak dina polybag sedangkan tanah di lega. Ya. Akhirnya ada satu warga yang menyediakan tanah. Akhirnya lahirlah KWT di situ kelompok wanita tani. Nah, kelompok wanita tani ya pepelakan sayuran naon. Jadi saya beberapa kali kikian ya ngobrol podcast gitu sering mengungkapkan ingin jalan bari lempang. Jadi siapapun yang punya gairah semangat untuk memberdayakan lembur, siapapun yang punya gairah untuk membuat pergerakan di kampung halamannya, ulah sieun nyen jalan bari lempang. Sok lempang we urang kayaknya bakal aya jalan, lempang deui bakal aya jalan kan. Terus seperti itu. Nah, saya lamun kudu baheula betul-betul direncanakan dengan baik mah dengan ilmu perencanaan juga nah stres itunya kita kudu aya tapi iya we ngamanfaatkeun heula ibu-ibu terus ayeuna aya budak terus dimanfaatkeun deui program-program Indonesia nya ya program Indonesia dari pemerintah ada posyandu kita manfaatkan pertemuannya untuk membangun harapan bersama. Nah, enak ya. Dari sekian lama, berarti 2017
2018 sampai 2021 saya izinkan Bang Denny untuk sombong raihan apa saja yang sudah diterima oleh Motekar, baik itu yang berdampak ke masyarakat ataupun ke pribadi. Kan jika nama lamun ke pribadi jika oh ya emang enggak lamun ayah yang merayakan materi mah ya belum lah, belum ya, belum terlalu banyak maksudnya. dan lamun saya mau berharap lah Ya apa ya, karena tadi satu saya tidak mengizinkan diri untuk menyebut Sekolah Motekar produk saya gitu. Karena itu produk bersama, kebersamaan. Bahkan yang ngasih nama Sekolah Motekar juga bukan saya. Yang ngasih nama Sekolah Motekar itu ya Kang Tony Lesmana. Kang Tony Lesmana sastrawan Ciamis ya. jadi Motekar itu singkatan. Hari Kang Tony, Kang saya pengen punya aktivitas ini. Naonnya arana bagusna. Udah Sekolah Motekar. Diakronimkan weh modal tekad kadai kerapa. Nah, sebelum Sekolah Motekar ya tadi aya riungan heula. Riungan itu dari mana? Riungan itu follow up dari riungan yang ada di sebuah majelis namanya Lingkar Daulat Malaya. Majelis Ma'iyah ya. Nu ieu nu sok naraji ka Cak Nun gitu. Nah, lewat majelis Ma'iyah inilah tadi ada tradisi belajar bersama ngariung tadi. Sampai hari ini saya tidak ada catatan kecuali acara tahunan gitu ya. Tidak ada narasumber kecuali tahunan pas ulang tahun aja gitu. Pernah ada Dua Tejo, Pak Tejo gitu, pernah ada Senung Somadama, Isan Seputar, pernah ada Mas Arianto, Mas Jamur. Itu di acara tahunan, tapi di acara bulanannya ya hanya berbagi informasi dari yang datang aja. Jadi pentingnya orang ngariung saling tukar informasi. Nah, karena majelisnya ada di Tasik, terus-terusan di Tasik gitu ya, karena memang lahirnya juga di Tasik, maka Ciamis karena sudah terkonsolidasi dengan berbagai daerah di Jogja, di Kebumen, di mana-mana gitu, bikin lagi majelisan namanya Nuju Likuran, Pitu Likuran. Jadi yang diselenggarakan setiap tanggal 27. Dari 27-an itu akhirnya lahirlah sekolah warga. Sebelum Sekolah Motekar namanya sekolah warga. Sekolah warga itu sekolah perjodohan. Jadi semua orang itu guru, siapapun bisa jadi materi gitu ya, siapapun bisa jadi guru dan apapun bisa menjadi objek. Nah, akhirnya tradisi belajar bersama itu beberapa terkonsolidasi. Konsolidasinya salah satunya adanya lembur kaulinan, karena ada anak-anak yang siap untuk ulin, ada yang bersodakoh ilmu tenaga untuk bagaimana mendampingi ulin. Nah, di antara yang memandu ulin, akhirnya ada yang mengelompokkan diri menjadi penabuh alat bermusik. Akhirnya lahirlah Kipamana Rasa, punya produk, akhirnya produk grup gamelan gitu nya. Grup gamelan ya boga modal eta. Akhirnya di pinjaman gamelan bikin kayak pinjam jadi hak milik gitu. Jadi benar-benar lempang heula ya. Lempang heula gitu. Terus ada juga di kita bank sampah yang dikelola oleh ibu-ibu. Itu juga perjodohan dari Teh Devi. Ya, Teh Devi di bank sampah Ciamis. Dia datang ke kami, disodorkan ibu-ibu tanpa ada uang narasumber, tanpa ada uang duduk. Praktek lah cara pemilihan sampah. Akhirnya ada bank sampah. Itu kan hasil dari konsolidasi lah gitu ya. Nah, ada akhirnya produknya. Nah, sekarang ada kebun yang dikelola sama teman-teman Karang Taruna Unit gitu ya, yang kebunnya Sekolah Motekar yang punya di Landungan yang punya tanahnya. Terus ya ada tanaman hias, ada berbagai ya. Akhirnya karena kami sombong teh unggal kegiatan upload, akhirnya banyak yang tahu dan akhirnya banyak yang datang ke Sekolah Motekar, banyak yang datang. Entah datang dalam rangka studi banding, entah datang minta diisi acara gitu. Akhirnya tempat kami yang sebenarnya kebun biasa cuman bermodalkan satu dapuran awi itu dipakai juga untuk beberapa kegiatan. Ada instansi, ada organisasi gitu. Nah, ketika ada kunjungan-kunjungan, saya di situ dan ibu-ibu kami di sana bersepakat untuk menerapkan bioskop, aturan bioskop itu menang mewahkan di luar. Jadi mau jajan teh asli didinya. Nah, didinya gitu. Jadi misalnya contoh nih, ada Karang Taruna Kabupaten Ciamis pernah berkegiatan, Karang Taruna Kecamatan Ciamis pernah, Karang Taruna Kecamatan Sadananya sudah pernah, PKH wilayah Barat berkegiatan di kita.
boleh, kegiatannya gratis, tempatnya digunakan silakan. Kalau pengen diisi musik ya udah pola maksakeun gitu. Tapi makanannya tolong ya, nggak boleh bawa makanan di luar. Akhirnya Masaknya saha? ibu-ibu, Oh. ya ibu-ibu yang tadi yang Iya, kita iya, dampingi iya. itu sampai bikin kelompok Ranji Mandoro namanya, ragam aneka jajanan ibu mandiri dan gotong royong. Nah dari situ, karena kami sudah dikenal punya grup kaulinan, punya alat musik, punya tim musik, ya akhirnya banyak juga tersedia panggung di mana-mana. Bahkan yang kaget tahun lalu itu, tahun sekarang dan tahun lalu kami udah mulai masuk ke beberapa perkantoran. Jadi bisa di SPJ kan gitu. Acaranya capacity building. Jadi artis aja nih. Sorry artis mah. Oh, anjay. Ya, sieun aja jadi artis siap maksiat ngena. Nah, kalau pencapaian sih belum ada yang wah lah gitu ya. Apalagi kami tidak sedang berkompetisi dengan siapapun. Kalau ya karena memang nggak ada kompetisinya ya, kami berkolaborasi dengan banyak pihak. Akhirnya ya ada kalanya berbagai pihak datang ke kami, ada kalanya juga kami harus diundang ke suatu tempat. Ya termasuk kalau pencapaian di diri tadi karena konsisten sekolah Motekar, saya dan teman-teman pegiat gitu ya, konsisten setiap hari Minggu ada kegiatan kami hari ini, dan sering juga ada kegiatan bulanan, ada juga kegiatan yang bersifat event. Akhirnya salah satu kawan yang tadi mengajarkan saya tentang social media itu ngajak kemarin untuk menerapkan pola-pola yang ada di sekolah Motekar di NTT. Ya ini saya kemarin bawa Wilina NTT kamu itu. Ya, karena kan saya tadi mengizinkan Kang Denny untuk sombong. Cuma yang terjadi bukan sombong, barusan itu masih merendah ya, itu masih merendah. Karena bagi sebagian, khususnya bagi saya pribadi, ketika melihat perjalanan Motekar khususnya sosok Kang Denny WJ, dari satu yang memang niatannya adalah mungkin boga naonnya, boga paniatan untuk ngomong niatan barunya kan memang niatnya itu bagus, dan dengan konsep nyeun jalan Mare Lempang, bagi kami yang memang melihat di luar itu sudah luar biasa kan ya. Apa yang Mang Denny lakukan, apa yang Mang Denny laksanakan, pertama anu tadi ibu-ibu bisa keajak Ranji Mandoro, karena konteks kalau misalkan yang tadi kan konsep seperti datang ke bioskop tanpa disadari, ternyata kan roda perputaran ekonomi pun jalan. Mau saya menyimaknya ketika datang ke situ, mangga dikasih segala macam, mungkin dengan misalkan harapan jajannya dari dalam itu kan namanya ada suatu efek domino yang luar biasa ketika hal-hal yang kecil dikemas dengan luar biasa, diidean kuno orang luar biasa, hasilnya luar biasa bagi saya pribadi ya. Walaupun mungkin Bang Denny WJ bicara sombong, padahal mah loba penghargaannya sudah diraih oleh Bang Denny WJ. Pernah dari Pak Bupati pun dapat suatu penghargaan sebagai naon lah. Nah, cuma saya melihat itu sudah tingkat yang sangat luar biasa. Jarang-jarang masih usia muda, disebut kolot tembungan ya, masih usia muda bisa bukan hanya memikirkan diri pribadi, tapi juga bagaimana memikirkan lingkungan sekitar, sampai ke dalam konteks akhirnya mau mungkin namun misalkan bikin grup musik Muntemanggung ITR mah pirangnya pemerah yang dulu sebenarnya ya. Nah, minimal kan adalah di situ. Berarti kan anak-anak atau rekan-rekan yang ada di Motekar tanpa disadari ternyata kan memang hal yang memang berpotensi bagus itu ya. Positif lah. Ekonomi kreatifnya muncul. Ya tadi saya sebenarnya jawab tadi. Kalau saya sama jawaban saya kepada teman-teman yang datang misalnya ke kita untuk studi banding misalnya untuk mempelajari konsep pola. Saya sering katakan, jangan melihat sekolah Motekar hari ini, jangan melihat kita hari ini. Kalau melihat kita hari ini nanti stres, ya stresnya wah ini bisa segala ayah, bukan segala ayah, ini ada, nanti stres. Tapi melihat kita cerita kita dulu. Kalau cerita kita dulu ya, karena tadi prinsipnya bikin jalan sambil jalan, jalan balik lempang. Ya, yang pasti kekuatan utama yang ada di kita adalah ngariung. Ya, jadi
Satu, Sekolah Motekar tidak lahir dari sebuah organisasi apapun, gitu ya. Dan tidak lahir dari apa bendera manapun, Ya. tapi lahir dari individu-individu yang ngariung. Ya. Dan individu-individu itu kan banyak yang sudah mulai bersentuhan, kayak si A bersentuhan dengan apa, si A, si B duduk di organisasi apa. Tapi ketika di kami ya apa ya berbaur dan tidak pakai organisasi tapi pakai ya apa ya komunitas saja kan, komunitas. Nah tapi riungan itu terus berlanjut konsisten gitu untuk dilakukan. Akhirnya awalnya ya sempat bingung juga karena ngariung itu ngobrol ke langit, mimitin mau bahasa yang di hejuan, yang di konengan itu yang sesuatu yang awang-awang lah, tapi mulai dikebumikan ya, mulai dikebumikan apa intinya ya tadi udahlah kita garap ibu-ibu, terus ada anak-anak, terus kita jadi karena konsisten ngariung Ya. akhirnya ada terus itu, kebetulan ada juga jalannya, jadi katakanlah begini, kalau tangga kita baru tangga pertama ulah wakang ngobrol tentang kalimat genap gitu ya. Jadi adalah tangga pertama. Nah, tangga pertama adalah apa? Bagaimana konsisten dalam ngariung. Jadi konsisten itu ngariung ya, ngariung. Kita bisa memasuki masalah jadi Betul. asal memang awal-awal ketika dilakukan bisa kelihatannya. Terus satu lagi, ini Mbak. Banyak yang menuduh Sekolah Motekar adalah saya gitu ya. Akhirnya ya. Karena memang satu Identik lah, identik ya. Satu kegiatannya dipusatkan di rumah di samping rumah saya gitu. Terus di belakang rumah. Dan sayanya ada di situ. Banyak yang fitnah hasanah, wah ini menciptakan bukan saya. Tapi ini benar-benar teman-teman yang berkumpul ya. Teman-teman yang banyak ngasih inspirasi gitu. Nah, kita lakukan bersama-sama. Nah, salah satu kegiatan Sekolah Motekar itu adanya kelas perjodohan. Kelas perjodohan itu menjodohkan siapa yang ingin bersodakoh apa kepada siapa yang menerima apa. Contoh tadi Teh Devi, dia ngasih sodakoh tentang pengolahan sampah diterima oleh ibu terkonsolidasi jadi bank sampah. Mang Ebel sebelum jadi pegiat dulu dia sebagai yang sodakoh ilmu musik. Jadi Mang Ebel dulu masih di sekolah BNC, dia punya keahlian di bermusik, dia sodakoh ke anak-anak yang ada di kami untuk mensodakohkan ilmu tentang musik. Lama kelamaan terkonsolidasi lah yang suka musik itu, dan hari ini Mang Ebel bukan hanya sebagai tukang sodakoh tapi menteri pendidikannya lah kan di Sekolah Motekar. Dia yang ada di tataran teknis, sangat teknis, sedangkan saya masih ada di tataran ide gitu ya untuk di Sekolah Motekar. Nah, hampir semua aktivitas perjodohan, bukan hampir, semua aktivitas perjodohan yang ada di Sekolah Motekar tidak ada satupun yang satu turun. Jadi sudah tercatat itu ada 32 kelas yang pernah kita selenggarakan. Kelas sablon, kelas pertanian, kelas musik, kelas bahasa Inggris, bahasa Jepang pernah, terus nari, kerajinan gitu, udah ada 32 kelas. Sampai hari ini belum pernah satu kelas pun saya isi. Dau kabegung. Nah, cuman alhamdulillahnya karena tadi saya nganggur, banyak waktu untuk bertemu dengan banyak manusia. Akhirnya saya bertemu dengan TMP, bertemu dengan Mang Ebel, bertemu dengan teman-teman yang lain yang akhirnya berkolaborasi. Mereka yang punya ilmu, saya punya wadah, dan ada anak-anak yang membutuhkan itu, akhirnya kolaborasi. Jadi maka Sekolah Motekar memperkenalkan diksi laku kolaboratif gitu. Kita berkolaborasi saja. Jadi sekali lagi Sekolah Motekar bukan saya yang punya karya gitu, tapi teman-teman yang mau berkolaborasi. Jadi memang kalau dianalisis berarti kan setiap orang itu memang punya peran masing-masing, punya potensi masing-masing. Tinggal bagaimana bisa mensinkronkan, mengkolaborasikan itu jadi sesuatu hal yang luar biasa. Mungkin Motekar jadi suatu produk lah, ya. Produk dari berkolaborasi itu ya, dari Mang Denny punya ide segala macam, yang lain punya ilmu yang ini. Ya memang tanpa disadari semua orang itu ada potensi masing-masing.
ada naonnya keahlian masing-masing. Nah, itulah rekan-rekan yang bisa kita ambil kalau kita misalkan ingin naonnya berkolaborasi. Berarti kudu lobakeun ulin mah. Iya, Kudu lobakeun ulin. Ulin nu manfaat. uling ulan ulinan, ulinnyaan. Ulinnyaan. Oh iya. Jadi luar biasa lah Bang Dede WJ, beberapa dari Motekar, lahirlah KWT, lahirlah tipe manah rasa, terus lah namanya apa? Pemanah rasa, terus Bang Sampah, terus Lukamari. Saya mendengar ada apa anak desa apa itu namanya? Yang desa anak bangsa, bukan deh apa? Sanggar anak desa. Sanggar anak desa itu hampir sama mungkin ya, hampir sama itunya. Itu sanggar anak desa itu ke ranah pendidikan formal. Jadi kita terkagok akhirnya karena tadi sekolah Motekar itu adalah sekolah warga gitu ya. Jadi sekolah warga itu sekolah merdeka. Analoginya begini, kenapa orang tua kita dulu dia tidak serius dalam tanda kutip sekolah mengenyam pendidikan formal, tapi kemampuannya luar biasa. Saya data saja di kampung saya itu nggak ada sarjana teknik, nggak ada sekolah teknik, nggak ada sarjana teknik, tapi imah waritkeun gitu. Ada masjid, ada madrasah, ada yang bisa di ilmu konstruksi lah. Ternyata pas ditanya belajar dari siapa? Belajar dari warga. Nah itu akhirnya sekolah warga. Nah berangkat dari itu coba dibalikkan dengan kondisi hari ini, ini juga saya sekolah bikin ke universitas, bikin ke perguruan tinggi. Itu nyalahkan sekolah, nanti nyalahkan perguruan tinggi, nah saya namanya terbalik gitu. Jadi saya tuh boga kemampuan naon gitu. Nah untuk kita dibalik akhirnya anak-anak, ya bukan anak, beberapa anak yang ada di kita dicoba untuk yuk asah aja dulu kemampuan kamu, biar nanti urusan legalitas kamu belakangan aja gitu. Nah akhirnya lahirlah Sarasa lebih ke PKBM. Ini agak mengadopsi Sanggar Anak Alam Yogyakarta Salam ya, yang sudah 21 tahun pendidikannya berbasis riset, berbasis potensi anak gitu. Jadi kurikulumnya anak sendiri yang buat. Nah legalitasnya ada di PKBM. Nah kalau Sanggar Anak Desa ke arah sana. Luar biasa, luar biasa. Pos dulu buat Mang Wegi, pos dulu. Sekarang berarti 2018-2021. Harapan Mang WJ secara pribadi, harapan secara bermasyarakat, harapan secara rektor Motekar, khususnya yang menjadi impian Mang WJ apa? Untuk tahun-tahun ke depan apa? Ya ya tadilah tidak Gusti Allah tidak apa ya, Gusti Allah tidak memutuskan generasi yang bergerak. Jadi setiap kampung, setiap komunitas, setiap apapun wadahnya itu harus ada manusia-manusia yang bersedia untuk bergerak. Yang bergeraknya dalam arti ya ke real pergerakan gitu, tidak hanya berbau sesuatu yang legal formal, tidak hanya sesuatu yang administratif, tapi secara karena kebanyakan kita, bukan kebanyakan, karena seluruh kita berada di dunia real gitu ya seringlah melakukan kegiatan-kegiatan yang benar-benar real gitu, sambil mengerjakan hal-hal yang pokok lainnya gitu. Dalam konteks hal selain ngariung, untuk bisa ngajak nusejen ya di lembur-lembur nusejen, misalkan diurang di saya saya juga bisa munculkan gotong royong segala macam, ada ekonomi kreatif, karena kudu kumaha yang tahu jangan ini tahu masalah hidayah hari hidayah, bahkan itu mah Gusti Allah bisanya ya, paling kita membuat asbab itu apa ya, penyebab seseorang mendapatkan hidayah. Satu bisa jadi dengan melihat yang lain gitu ya. Ada dokumentasi di mana kita lihat, itu ada video di mana kita lihat, ada kegiatan di mana kita bisa adopsi gitu. Nah tinggal yang kedua, karena hidup tidak sendiri,
ya sesering mungkin bertemu dengan banyak manusia gitu. Sesering mungkin ide dan gagasan yang kita miliki ya kita tuangkan dalam diskusi, kita tuangkan dalam rencana-rencana, dalam ngopi-ngopi. Jadi ketemu siapa ya berdiskusi, ketemu siapa menyerap informasi yang bisa dia informasikan lah gitu. Nah nantinya bakal ngaguluyur sendiri lah. Saya kira Mang Subas tidak usah ngasih tips, tidak usah mencari tips dari yang lain juga sudah jalan sih itu. Saya yakin lah ada orang apal Mang Subas jika mau bisa keterekelan ini saung model dia ya pokoknya kan selalu yang saya pondok tidak kreatif lah secara pakai tangan langsung ya. Tapi ternyata karena di sini ada yang punya keahlian keterekelan, ayah punya keahlian maku, ayah punya ya, adalah saung oyak ini. Terus di sini pasti dan ningali banget namanya yang ada di depan saya ini yang nggak masuk kamera kan banget sangsara unggul. Jadi lamun kita belanja gitunya meuli awi meuli juga nanti bisa. Tapi kita kan akhirnya berjodoh juga dengan siapa yang dia berjuangnya justru dengan duit, dengan materi. Nah inilah kolaborasi gitu. Nah semakin banyak silaturahmi itu mungkin yang menjadikan hubungan kami. Ya, siapa yang mau diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya dengan silaturahmi. Masya Allah yang diutarakan oleh Mang Wiji. Jadi banyak hal-hal yang memang yang selama ini kita anggap itu sepele, ternyata memang cek agama ya bener. Orang teh kudu loba silaturahmi. Mungkin dijabarkan ke Mang Wiji itu adalah ulin. Ya. Ulin itu ternyata kan hablum minanas dah bersilaturahmi. Dengan bersilaturahmi walau bisa ketemu dengan orang-orang yang memang tanpa kita sadari rencana pun juga ternyata bisa menghadirkan sesuatu ya. Boh itu ilmu, materi ataupun apa itu itunya. Jadi rekan-rekan khususnya nu ada di channel Saung Oyag, satu hal yang memang harus kita ingat bahwa agama pun mengajarkan kita untuk tetap bersilaturahmi. Mau apapun itu implementasinya bahwa hablum minanas, hablum minallah itu harus tetap ada. Apa yang diutarakan oleh Mang Wajid tadi adalah bentuk suatu hablum minanas, bersilaturahmi. Dijabarkan lebih singkat ulin. Ulin mending ulin daripada diulinkan komong ulinkan. Itu hal-hal yang memang luar biasa bagi saya khususnya. Oke Mang Wajid, ulah bosen ya. Bisa misalkan ku saya diundang deui. Bisa misalkan kayak diundang plus reng-rengana untuk memberikan sedikit naonnya ulin di dia. Insya Allah benar mun aya rezeki kita bisa berkumpul kembali. Hatur nuhun ngaktosna. Ini adalah momen podcast pertama dan memang tidak direncanakan. Oke Mang Wiji, closing statement dari Mang Wiji. Ya tadi udah disampaikan ya oleh Mang Subas juga tentang silaturahmi ya. Poin ya kalau disuruh closing teman ya tentang silaturahmi. Karena kalau orang semacam saya dan itu juga banyak yang sama gitu ya. Kalau mengandalkan ibadah yang kaku gitu ya, ibadah yang mahdoh gitu. Saya tadi sholat di sini, nggak tahu diterima atau enggak sama Gusti Allah. Baru sebatas susudanan puasa juga, puasa yang saya lakukan nggak tahu ini benar tidak motivasinya, benar juga implementasinya. Gitu. Tapi saya punya asumsi sebuah keyakinan itu bahwa ibadah yang langsung cash ganjarannya pada saat itu juga diberikan gitu. Itu ya silaturahmi. Ya intinya ketika saya silaturahmi di sini kenyang, ada mie walaupun ngebating China, ada kopi, ayah ciki walaupun yang kasih beberapa detik kayak gitu. Tapi itulah ganjarannya cash gitu kalau silaturahmi. Semoga kita semakin banyak silaturahmi karena ada janji dari Kanjeng Nabi yang ingin luaskan umur apa rezekinya dipanjangkan umurnya adalah silaturahmi. Gitu. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Mang Wiji atas kunjungannya kepada Saung Oyag. Mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Mang Wiji itu bisa menjadi
inspirasi dari kita semua, khususnya untuk di Saung Oyag. Mudah-mudahan bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Mang WJ. Ketika kita bisa berbuat baik kepada orang lain, insya Allah hal-hal baik pun akan datang kepada kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semuanya. Saung Oyag.